Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang riwayat orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua orang tua Nabi merupakan saudara jauh, yang berarti masih ada ikatan kekeluargaan di antara mereka, dan mereka bertemu pada silsilah Bani Kilab, dan dari pernikahan keduanya hanya menurunkan seorang putra saja, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, pemuka suku Quraisy, juga penjaga Ka'bah. Diperkirakan beliau lahir sekitar tahun 545 Masehi. Beliau memiliki 9 saudara, di antaranya yaitu Abu Talib, yang tidak lain adalah ayah dari Khalifah Ali Karamallahu Wajhah. Sementara ibu Nabi bernama Aminah. Ayah beliau adalah pemimpin Bani Zuhroh, yang bernama Wahab bin Abdul Manaf, bin Zuhroh bin Kilab, sedangkan ibu beliau bernama Barah binti Abdul Uzza. Beliau adalah pemimpin para ibu, karena beliau adalah ibu dari sepaling mulia makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Tak banyak sejarawan yang mengulas tentang masa hidup beliau, namun nama beliau senantiasa wangi semerbak bersama hembusan angin keindahan lagi mulia. Perjalanan indah nan suci, telah mengukir perubahan besar perputaran dunia. Siapa yang tak kenal Bani Hashim, karena dari kabilah inilah lahir seorang nabi akhir zaman. Siapa pula yang tak mengenal Bani Zuhroh, yang dari kabilah inilah terlahir wanita suci lagi mulia. Karena dari wanita inilah, lahir seorang yang paling mulia, yang membawa pembaharuan besar di dunia ini, mungkin sulit untuk diketahui kapan kelahiran, serta kehidupan sampai menjelang pernikahan Sayyidah Aminah dengan Sayyid Abdullah. Karena para sejarawan tidak banyak menceritakan akan hal ini, namun yang jelas, wanita Arab waktu itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, adalah wanita yang dikenal oleh kaum pria, dan mereka pun mengenal kaum pria tersebut. Wanita semacam ini, biasanya mempunyai keahlian dalam beberapa pekerjaan, dan mereka pula lah yang memberi semangat kepada kaum pria. Di saat terjadi peperangan, para pemuda yang menikah dengan wanita semacam ini, biasanya disebabkan, melihat dan mendengar suara mereka secara langsung, sedangkan kelompok kedua, adalah para wanita yang tidak dikenal oleh kaum pria, dan mereka pun tidak mengenalnya, selain kaum pria dari keluarga dekatnya sendiri. Para pemuda Arab yang meminangnya ini disebabkan kemuliaan dan kesucian mereka. Kemuliaan dan kesucian. Wanita semacam ini selalu menerima pujian dan sanjungan di setiap masa. Perumpamaan wanita semacam ini di mata manusia tak bisa disamakan, kecuali dengan mutiara yang tersimpan sehingga tidak sembarangan orang bisa mengotorinya. Tak seorang pun mampu mengusik kemuliaan dan ifahnya. Dari wanita semacam inilah bunga mawar Bani Zuhroh, Sayyidah Aminah binti Wahab. Seorang wanita berhati mulia, pemimpin para ibu. Seorang ibu yang telah menganugerahkan anak tunggal yang mulia pembawa risalah yang lurus dan kekal, rasul yang bijak, pembawa hidayah. Cukuplah memberinya kemuliaan dan kebanggaan yang tidak dapat dimungkiri, bahwa Allah Azza wa Jalla memilihnya sebagai ibu seorang rasul mulia dan nabi yang terakhir. Berkatalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nasabnya. Allah telah memilih aku dari Kinanah, dan memilih Kinanah dari suku Quraisy bangsa Arab. Aku berasal dari keturunan orang-orang yang baik, dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang baik. Dengarlah sabdanya lagi. Allah memindahkan aku dari sulbi-sulbi yang baik ke rahim-rahim yang suci secara terpilih dan terdidik. Tiadalah bercabang dua, melainkan aku bahagian yang terbaik. Sayyidah Aminah bukan hanya ibu seorang rasul, tapi juga wanita pengukir sejarah. Karena risalah yang dibawa putra tunggalnya sempurna, benar dan kekal sepanjang zaman. Suatu risalah yang bermaslahat bagi umat manusia. Berkatalah Ibnu Ishaq tentang Bunda Aminah binti Wahab ini. Pada waktu itu ia merupakan gadis yang termulia nasab dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Menurut penilaian Dr. Binti Sya'ati tentang Sayyidah Aminah ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu, masa kecilnya dimulai dari lingkungan paling mulia, dan asal keturunannya pun paling baik. Ia memiliki kebaikan nasab dan ketinggian asal keturunan yang dibanggakan dalam masyarakat aristokrasi, bangsawan yang sangat menyenangkan nenek moyang dan keturunannya. Sayyidah Aminah binti Wahab merupakan bunga yang indah di kalangan Quraisy serta menjadi puteri dari pemimpin Bani Zuhroh. Pergaulannya selalu dalam penjagaan dan tertutup dari pandangan mata.
Terlindung dari pergaulan bebas sehingga sukar untuk dapat mengetahui dengan jelas penampilan atau gambaran fisiknya. Para sejarawan hampir tidak mengetahui kehidupannya kecuali sebagai gadis Quraisy yang paling mulia nasab dan kedudukannya di kalangan Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Aminah, si bunga Quraisy, sebagai istri Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib di antara gadis lain yang cantik dan suci. Ramai gadis yang meminang Abdullah sebagai suaminya seperti Ruqayyah binti Naufal, Fatimah binti Mur, Laila al-Adawiyah, dan masih banyak wanita lain yang telah meminang Sayyid Abdullah. Ibnu Ishaq menuturkan tentang Abdul Muthalib yang membimbing tangan Abdullah anaknya setelah menebusnya dari penyembelihan. Lalu membawanya kepada Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhroh yang waktu itu sebagai pemimpin Bani Zuhroh untuk dinikahkan dengan Sayyidah Aminah. Sayyid Abdullah adalah pemuda paling tampan di Mekah. Paling memukau dan paling terkenal di Mekah. Tak heran, jika ketika ia meminang Sayyidah Aminah, ramai wanita Mekah yang patah hati. Cahaya yang semula memancar di dahi Sayyid Abdullah kini berpindah ke Sayyidah Aminah, padahal cahaya itulah yang membuat wanita-wanita Quraisy rela menawarkan diri sebagai calon istri Sayyid Abdullah. Setelah berhasil menikahi Sayyidah Aminah, Sayyid Abdullah pernah bertanya kepada Ruqayyah mengapa tidak menawarkan diri lagi sebagai suaminya. Apa jawab Ruqayyah? Cahaya yang ada padamu dulu telah meninggalkanmu, dan kini aku tidak memerlukanmu lagi. Fatimah binti Mur yang ditanyai juga berkata, Hai Abdullah, aku bukan wanita jahat, tapi melihat cahaya di wajahmu, karena itu aku ingin memilikimu. Namun Allah tidak mengizinkan kecuali memberikannya kepada orang yang dikehendakinya. Jawaban serupa juga disampaikan oleh Laila al-Adawiyah. Dulu aku melihat cahaya bersinar di antara kedua matamu karena itu aku mengharapkanmu. Namun engkau menolak. Kini engkau telah mengawini Aminah, dan cahaya itu telah lenyap darimu. Memang, cahaya itu telah berpindah dari Sayyid Abdullah kepada Sayyidah Aminah. Cahaya ini setelah pindah-pindah dari sulbi-sulbi dan rahim-rahim lalu menetap pada Sayyidah Aminah yang melahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam bapaknya. Kelahirannya sebagai kabar gembira dari Nabi Isa alaihi salam saudaranya, dan merupakan hasil mimpi dari Sayyidah Aminah ibunya. Sayyidah Baminah pernah bermimpi seolah akan sebuah cahaya keluar darinya menyinari istana-istana Syam. Dari suara gaib ia mendengar, engkau sedang mengandung pemimpin umat. Masyarakat di Mekah selalu membicarakan, kedatangan Nabi yang ditunggu-tunggu sudah semakin dekat. Para pendeta Yahudi dan Nasrani, serta peramal-peramal Arab, selalu membicarakannya. Dan Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah bagi mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Dan terwujudlah kabar gembira dari Nabi Isa alaihissalam, seperti ayat tersebut dalam surah Ash-Saf ayat 6. Dan beri kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Benar pulalah tentang ramalan mimpi Sayyidah Aminah tentang cahaya yang keluar dari dirinya serta dibawanya istana-istana Syam itu. Para sejarawan dan ahli hadits telah meninggalkan kisah berharga tentang sebab musabab perkawinan Sayyidah Aminah dan Sayyid Abdullah. Ini telah membuktikan bahwa keluarga Abdul Muthalib tidak akan mengawinkan anaknya kecuali berdasarkan kemuliaan. Ibnu Sa'ad, Tabrani, dan Abu Naim meriwayatkan bahwa Abdul Muthalib bercerita. Suatu saat kami sampai di negara Yaman saat perjalanan musim dingin, kami bertemu dengan seorang penganut kitab Zabur. Dia bertanya, kamu dari kabilah mana? Aku menjawab, dari Quraisy. Dari Quraisy mana? Menjawab, Bani Hashim. Kemudian pendeta itu berkata, bolehkah saya melihat salah satu anggota tubuhmu? Boleh saja asal bukan aurat. Kemudian pendeta itu melihat kedua mata dan berkata, aku bersaksi bahwa di salah satu tanganmu terdapat malaikat dan tangan yang satunya terdapat kenabian, dan aku melihat hal ini pada Bani Zuhroh, bagaimana semua ini bisa terjadi? Saya menjawab, tidak tahu. Kemudian dia bertanya lagi, apakah kamu punya sya'ah? Apakah sya'ah itu? Tanyaku, istri. Jawabnya, kalau sekarang saya tidak beristri. Ujar Abdul Muthalib. Kemudian pendeta itu berkata, kalau kamu pulang kawinlah dengan salah satu wanita dari mereka. Setelah pulang ke Mekah Abdul Muthalib kawin dengan Haloh binti Uhaib bin Abdul Manaf. Dan mengawinkan anaknya Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah binti Wahab. Setelah itu orang-orang Quraisy berkata, Abdullah lebih beruntung dari ayahnya. Baihaqi dan Abu Nuaim meriwayatkan dari Ibnu Syihab,
bahwa Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib adalah lelaki yang tampan. Suatu saat dia keluar ke tempat wanita-wanita Quraisy, salah satu dari mereka berkata, "Apakah di antara kalian ada yang mau kawin dengan pemuda ini? Sehingga nanti kejatuhan cahaya, karena aku melihat cahaya di antara kedua belah matanya." Zubair bin Bakar meriwayatkan, bahwa seorang wanita paranormal yang bernama Sauda binti Zuhroh bin Kilab berkata pada orang-orang Bani Zuhroh, "Sesungguhnya di antara kalian terdapat seorang gadis yang akan melahirkan seorang nabi, maka perlihatkanlah gadis-gadis kalian kepadaku." Kemudian para gadis Bani Zuhroh diperlihatkan satu persatu, hingga pada giliran Sayyidah Aminah. Saat dia melihat Sayyidah Aminah, dia berkata, "Inilah wanita yang akan melahirkan seorang nabi." Demikianlah keadaan gadis Bani Zuhroh ini, dia hanya berada di dalam lingkungan keluarga, bergaul dengan keluarga terdekat. Karena dia hanya merasakan ketentraman dan kedamaian dengan rasa malu dan sifat kemuliaan yang dimilikinya. Akhirnya timbul dalam ingatan Abdul Muthalib kejadian-kejadian yang dialami saat pergi ke Yaman tentang Bani Zuhroh. Maka timbullah niat mulianya. Maka dia bersama putranya Sayyidah Abdullah bersiap menuju rumah keluarga Bani Zuhroh untuk menjalin kekeluargaan. Bagi keluarga Bani Zuhroh tidak ada alasan untuk menolak keinginan Abdul Muthalib, bahkan hal ini merupakan kehormatan baginya. Bani Zuhroh pun menerima lamaran Abdul Muthalib untuk menikahkan anaknya Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah binti Wahab dan dia sendiri pun kawin dengan saudara sepupu Aminah yaitu Hajjaj binti Uhaib. Maka dapat dibayangkan seberapa besar penduduk Quraisy menyaksikan perkawinan dengan indah dari dua keluarga mulia itu. Terutama kedua mempelai, terpancar dari kedua wajah yang berseri-seri. Harapan masa depan cerah menyinari perasaan keduanya. Setelah dilangsungkan pesta pernikahan, Sayyid Abdullah tinggal di rumah Sayyidah Aminah selama 3 hari sebagaimana kebiasaan orang Arab waktu itu. Kemudian dia pulang ke rumahnya untuk menyambut kedatangan sekuntum mawar dari Bani Zuhroh yang akan dibawa olehnya untuk menempati rumah barunya. Rumah baru itu adalah rumah kecil dan sederhana yang disiapkan oleh Abdul Muthalib untuk anak kesayangannya. Para sejarawan menyebutkan bahwa rumah itu mempunyai satu kamar dan serambi yang panjangnya sekitar 12 meter serta lebar 6 meter yang di dinding sebelah kanan terdapat kayu yang disediakan sebagai tempat duduk mempelai. Sayyidah Aminah memandang rumahnya dengan tatapan perpisahan, namun hatinya bahagia diliputi harapan kehidupan baru. Kemudian dia berangkat bersama orang-orang yang mengantarnya, dengan mengenakan gaun pengantin Sayyidah Aminah dan disambut oleh keluarga Sayyid Abdullah. Pengantar lelaki masuk dan berkumpul di serambi sedangkan pengantar wanita memasuki ruangan pengantin. Pesta meriah dan sederhana pun dilaksanakan. Setelah walimah ala kadarnya para pengantar dan penyambut membubarkan diri, maka tinggallah dua mempelai yang dipenuhi rasa damai dan bahagia dengan dipenuhi 1000 harapan di masa depan. Tidak lama dari masa perkawinannya yang indah, Sayyidah Aminah mendapatkan berita gembira kehamilan dirinya yang berbeda dengan wanita pada umumnya. Dia mendapatkan berita itu melalui mimpi-mimpi yang luar biasa, bahwa dia telah mengandung makhluk yang paling mulia. Mimpinya itu, seolah-olah ia melihat sinar yang terang benderang mengelilingi dirinya. Ia juga seolah-olah melihat istana-istana di Basrah dan Syam. Seolah-olah dia juga mendengar suara yang ditujukan kepadanya, "Engkau telah hamil dan akan melahirkan seorang manusia termulia di kalangan umat ini." Dalam satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Baihaqi dari Ibnu Ishaq, dia berkata, "Saya mendengar bahwa pada saat Sayyidah Aminah hamil, dia berkata, saya tidak merasa bahwa saya hamil dan saya tidak merasa berat sebagaimana dirasakan oleh wanita hamil lainnya, hanya saja saya tidak merasa haid dan ada seseorang yang datang kepadanya. Apakah Anda merasa hamil?" Saya menjawab, "Tidak tahu." Lalu orang itu berkata, "Sesungguhnya engkau telah mengandung seorang pemuka dan nabi dari umat ini, dan hal itu pada hari Senin, dan tandanya dia akan keluar bersama cahaya yang memenuhi istana Basrah di negeri Syam. Apabila sudah lahir berilah nama Muhammad." Aminah berkata, "Itulah yang membuatku yakin kalau aku sudah hamil. Kemudian aku tidak menghiraukannya lagi hingga di saat masa melahirkan dekat, dia datang lagi dan mengatakan kata-kata yang pernah aku utarakan. Saya memohon perlindungan untuknya kepada Zat yang Maha Esa dari kejelekan orang yang dengki. Kemudian aku menceritakan semua itu kepada para wanita keluargaku. Mereka berkata, gantunglah di lengan dan lehermu. Kemudian saya mengerjakan perintah mereka, tidak lama kemudian putus dan setelah itu saya tidak memakainya lagi. Belum lama suami istri itu melalui hari-hari bahagianya dengan segala sukacita, rasa cinta semakin menyatu, kini keduanya harus rela untuk berpisah. Pasalnya,
Abdul Muthalib telah menyiapkan sebuah kafilah yang harus dipimpin oleh anaknya yang baru kemarin merasakan manisnya kebahagiaan bersama istri untuk berniaga ke negeri Syam. Tidak ada alasan bagi pemuda seperti Sayyid Abdullah untuk menolak perintah sang ayah yang sangat setuju, meski hatinya tidak rela meninggalkan Sayyidah Aminah yang sedang hamil muda, apalagi masa-masa itu adalah masa bulan madu bagi keduanya. Kegembiraan yang baru saja meluap dengan kehamilan istrinya, kini serta-merta menjadi kesedihan yang cukup dalam karena ia harus segera bergabung dengan kafilah Quraisy untuk melakukan perdagangan ke Gaza dan Syam. Entah kenapa kali ini ia merasa sangat berat meninggalkan rumah. Biasanya dia berdagang dengan semangat yang tinggi. Kali ini sepertinya ia telah memiliki firasat, pergi bukan untuk kembali. Namun pergi untuk selama-lamanya dari pangkuan istrinya yang tercinta. Namun kegalauan dirinya tidak disampaikannya kepada Sayyidah Aminah. Ia takut kegalauan hatinya akan merisaukan hati Sayyidah Aminah, sehingga akan mengganggu janin dalam kandungannya. Detik-detik perpisahan pun tiba. Beberapa penduduk Quraisy telah bersiap-siap untuk berangkat. Masing-masing dari mereka sibuk mengurusi barang dagangan yang akan dibawa. Bani Hashim juga tak ketinggalan mempersiapkan segala keperluannya. Namun di balik itu dua insan yang telah bersatu dalam kedamaian harus berpisah setelah mereguk madu kebahagiaan. Semerbak wangi parfum pengantin masih tercium di rumahnya, jari jemari tangan Sayyidah Aminah pun masih terlihat kemerah-merahan berkat ukiran pacar yang masih ada di tangannya. Tak ada yang tahu apa yang dilakukan dan dibicarakan keduanya, dalam detik-detik itu, tapi yang jelas keduanya harus merasakan pedihnya perpisahan setelah keindahan menyentuh sanubari mereka. Akhirnya Sayyid Abdullah tetap pergi meski dengan hati yang tertambat di rumah. Hatinya begitu sedih, hingga tak terasa air matanya keluar membasahi pipi. Air mata perpisahan. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui, apakah suami istri itu akan bertemu lagi atau tidak. Hanya saja mereka berdua merasakan bahwa saat itu hati keduanya sama-sama tidak menentu. Sayyid Abdullah dengan langkah gontai tapi pasti keluar dari rumah sederhananya yang diikuti Aminah. Di depan rumahnya Abdullah meninggalkan Aminah yang melepasnya dengan penuh harap. Beberapa kalimat diucapkan untuk menenangkan hati di antara keduanya. Padahal di balik itu keduanya tidak menyadari kalau itu adalah pertemuan terakhir. Setelah Sayyid Abdullah keluar dan bergabung dengan rombongannya tinggallah Sayyidah Aminah bersama dua orang wanita Bani Hashim dan Bani Zuhroh yang rela menemaninya selama Abdullah belum pulang. Keduanya memandang Sayyidah Aminah dengan tatapan iba, karena harus merasakan kesendirian, padahal keduanya tidak tahu masa depan Sayyidah Aminah. Dalam perjalanannya itu Sayyid Abdullah tinggal selama beberapa bulan. Dalam pada itu ia pergi juga ke Gaza dan kembali lagi. Kemudian ia singgah ke tempat saudara-saudara ibunya di Madinah sekadar beristirahat sesudah merasa letih selama dalam perjalanan. Sesudah itu ia akan kembali pulang dengan kafilah ke Mekah. Akan tetapi kemudian ia menderita sakit di tempat saudara-saudara ibunya itu. Kawan-kawannya pun pulang lebih dulu meninggalkannya di Madinah. Dan merekalah yang menyampaikan berita sakitnya itu kepada ayahnya setelah mereka sampai di Mekah. Begitu berita sampai kepada Abdul Muthalib ia mengutus Harits anaknya yang sulung, ke Madinah, supaya membawa kembali bila ia sudah sembuh. Tetapi sesampainya di Madinah ia mengetahui bahwa Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan pula, sebulan sesudah kafilahnya berangkat ke Mekah. Kembalilah Harits kepada keluarganya dengan membawa perasaan pilu atas kematian adiknya itu. Rasa duka dan sedih menimpa hati Abdul Muthalib, menimpa hati Sayyidah Aminah, karena ia kehilangan seorang suami yang selama ini menjadi harapan kebahagiaan hidupnya. Demikian juga Abdul Muthalib sangat sayang kepadanya sehingga penebusannya terhadap sang berhala yang demikian rupa belum pernah terjadi di kalangan masyarakat Arab sebelum itu. Peninggalan Sayyid Abdullah sesudah wafat terdiri dari 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing dan seorang budak perempuan, yaitu Ummu Aiman, yang kemudian menjadi pengasuh Nabi. Boleh jadi peninggalan serupa itu bukan berarti suatu tanda kekayaan, tapi tidak juga merupakan suatu kemiskinan. Di samping itu umur Sayyid Abdullah yang masih dalam usia muda belia, sudah mampu bekerja dan berusaha mencapai kekayaan. Dalam pada itu ia memang tidak mewarisi sesuatu dari ayahnya yang masih hidup itu. Pada saat Sayyid Abdullah wafat, sang istri, Sayyidah Aminah sedang mengandung. Kemudian, seperti wanita lain ia pun melahirkan. Selesai bersalin dikirimnya berita kepada Abdul Muthalib di Ka'bah, bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki. Alangkah gembiranya orang tua itu setelah menerima berita. Sekaligus ia teringat kepada Sayyid Abdullah anaknya. Gembira sekali hatinya karena ternyata pengganti anaknya sudah ada.
Cepat-cepat ia menemui menantunya itu, diangkatnya bayi itu lalu dibawanya ke Ka'bah. Ia diberi nama Muhammad. Nama ini tidak umum di kalangan orang Arab namun kelak akhirnya sangat istimewa di sana. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan oleh Halimah, tidak berapa lama kemudian, pergilah Sayyidah Aminah berziarah ke pusara suaminya itu bersama anaknya yang masih dalam pangkuan, juga dengan budak peninggalan ayahnya, seorang perempuan bernama Ummu Aiman. Tetapi dalam perjalanan pulang, Aminah ditimpa demam, lalu beliau menemui ajal di sana. Dia meninggal dan jenazah beliau dikubur di Al-Abwa, sebuah dusun di antara kota Madinah dengan Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil lalu dibawa dalam gendongan Ummu Aiman balik ke Mekah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil diserahkan kepada kakeknya, Abdul Muthalib, yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Berkata Ibnu Ishaq, maka adalah Rasulullah itu hidup di dalam asuhan kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim. Kakeknya itu mempunyai suatu hamparan tempat duduk di bawah lindungan Ka'bah. Anak-anak semuanya duduk di sekeliling hamparan itu. Kalau dia belum datang, tidak ada anak laki-laki yang berani duduk dekat, karena sangat takut kepada orang tua itu. Maka datanglah Rasulullah, ketika dia masih kanak-kanak, dia duduk saja di atas hamparan itu. Maka datang pulalah anak-anak kakeknya itu hendak mengambil tangannya menyuruhnya mundur. Demi terlihat oleh Abdul Muthalib, dia pun berkata, biarkan saja cucuku ini melakukan sekehendaknya, sesungguhnya dia kelak akan mempunyai kedudukan yang penting. Lalu anak itu didudukkannya di dekatnya, dibarut-barutnya punggungnya dengan tangan. Saat menjelang wafatnya, Sayyidah Aminah berkata, setiap yang hidup pasti mati, dan setiap yang baru pasti kecewa. Setiap orang tua akan binasa. Aku pun akan mati tapi sebutanku akan kekal. Aku telah meninggalkan kebaikan dan melahirkan seorang bayi yang suci. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan katanya, Rasulullah memimpin kami dalam melaksanakan haji wada. Kemudian baginda mendekati kubur ibu beliau sambil menangis sedih. Maka aku pun ikut menangis karena tangisnya. Betapa harumnya nama Sayyidah Aminah, dan betapa kekalnya nama beliau nan abadi. Seorang ibu yang luhur dan agung, sebagai ibu baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia paling utama di dunia, paling sempurna di antara para nabi, dan sebagai Rasul yang mulia. Bunda Sayyidah Aminah binti Wahab adalah ibu kandung Rasul yang mulia. Semoga Allah memberkahi beliau, amin Allahumma amin. Semoga dengan mengetahui kisah ini bisa menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ibu dan ayah beliau. Serta mendapat keberkahan di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin.